Selamat, saya bersekolah di Institut Transportasi dan Logistik Trisakti. Wih, Trisakti, Masya Allah. Itu tahun berapa Mas Denis? Tahun berapa? Ya, Masuk ya? masuk ke UU saya 2019. 2019, masih baru. Keren. Hobinya apa Mas Denis sekarang? Kalau hobi saya ya membaca sih. Membaca. Keren. Keren. Terus kesibukan sehari-hari sekarang apa Mas Denis? Terus saya masih berdagang. Berdagang, berwirausaha. Wah, keren. Itu salah satu anjuran dari Nabi Muhammad. Mantap. Dari Mas Denis, kenapa tertarik dengan literasi? Karena melihat orang-orang yang berliterasi itu. Karena melihat dari orang-orang yang literasi itu bagus-bagus. Oh, ada yang namanya bagus di sini? Enggak ada. Oke, tepuk tangan untuk Mas Denis, teman-teman. Berikutnya, Mas Ega. Mas Ega, silakan perkenalkan dirinya Mas Ega. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gawudi Sidiki. Saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Bina Insani, mengambil jurusan Teknik Informatika. Sekarang sudah semester 7, namun mengulang lagi di semester 4. Hobinya apa Mas Ega? Kalau hobi sendiri sih, untuk hobi sendiri saya di bidang olahraga sih sebenarnya, di futsal ataupun sepak bola. Namun sekarang lagi menjalankan, lagi senang membaca aja sih dari awal masuk kuliah sampai saat ini. Oke. Terus dengar-dengar nih, Mas Ega katanya menjadi duta baca Bekasi, benar ya? Iya. Keren. Untuk duta baca Bekasi sendiri saya di tahun 2022. Namun sekarang jadi duta baca Jawa Barat tahun 2023. Masya Allah. Berarti kesibukannya selain kuliah apa? Apa tergabung dalam komunitas lain? Saya sendiri sama kawan-kawan dari 2019 sampai saat ini membuat suatu komunitas. Komunitas itu yang mana kita memang tergerak lah hatinya, karena daerah kita sendiri itu sudah menjadi zona merah dari lama sekali gitu kan. Makanya kita ingin membangun minat baca dan mengembangkan adik-adik yang di lingkungan sekitar Jatimekar itu dengan cara membaca dan berliterasi itu sendiri kan. Makanya kami membuat komunitas Ruang Aksara sendiri. Lalu kesibukan sekarang ini ya berkolaborasi dengan TBM dan komunitas literasi yang ada di Kota Bekasi sih. Untuk mengkampanyekan Minat literasi membaca. Keren, tepuk tangan dulu teman-teman. Oke. Nah, itu adalah profil singkat dari kedua pemantik kita. Nah, saya sendiri Muhammad Afif akan menjadi moderator, dan yang pertama saya akan membawakan prolog dulu ya, terkait tentang latar belakang kenapa para pemuda ini bisa bergerak sampai membuat satu komunitas atau organisasi atau perkumpulan yang nanti menjadi cikal bakal pergerakan yang paling mendasar, tapi itu universal secara nasional ya. Oke. Pertama, sebelum adanya SDI, SI, Young Islamic Bond, bahkan sampai Sumpah Pemuda itu, kita harus melihat kenapa backgroundnya mereka ini bisa berjuang. Kalau berjuang itu ada sesuatu yang diperjuangkan. Kalau sesuatu yang diperjuangkan berarti ada satu tujuan yang bisa melandasi mereka itu mencapai tujuan itu. Berangkatnya itu adalah kita dari
dari penaklukan Konstantinopel tahun 1923. Kenapa penaklukan Konstantinopel ini menjadi arus pertama? Karena Konstantinopel itu merupakan pintu gerbang antara jalur darat dan jalur laut yang menyambungkan benua Asia, benua Afrika, dan benua Eropa. Benar ya Mas Nal ya? Ya, saya aja. Itu Konstantinopel benar-benar dikenalnya sebagai jalur sutra, karena di situ merupakan pertemuan antara tiga benua. Takluknya Konstantinopel oleh Kesultanan Turki Utsmani membuat perdagangan dari Eropa itu dia stuck. Kemudian setelah stuck, ada perjanjian yang namanya Tordesillas, perjanjian Tordesillas. Perjanjian Tordesillas itu antara Portugis dan Spanyol. Nah, yaitu membagi tuh dari wilayah timur dan barat dikuasai oleh antara Portugis dan Spanyol. Nah, nanti masuk ya. Portugis itu nanti dia masuk duluan ke Maluku melalui kerajaan Ternate di tahun 1912. Nah, ini adalah cara pertama, karena sebelum masuknya Spanyol dan Portugis, kesultanan Islam itu udah ada. Karena kita tahu kalau di sejarah, di buku-buku sejarah, masuknya Islam di Indonesia itu abad keberapa? Abad ke-7, apa abad ke-13? Abad ke-7 ya, karena kita tahu dari peninggalan itu ada Samudra Pasai kan, Kesultanan Samudra Pasai, abad ke-7 tuh yang paling awal. Sultanan Perlak, Malaka, itu awal-awal. Nah, jadi sebelum masuknya Portugis dan Spanyol, kesultanan Islam itu telah berdiri, tapi mereka bentuknya kedaerahan, menguasai satu daerah, misalkan Perlak, Samudra Pasai gitu. Nah, itu perjuangannya mereka, karakternya karakter Islam. Kemudian setelah masuknya Portugis ke Ternate, kan background antara Ternate dan Tidore ini adalah Islam. Backgroundnya dia Islam. Tapi antara Ternate dan Tidore ini dia saling bersaing dalam menguasai sumber daya alam, menguasai wilayah. Makanya Portugis masuk, dia mendekati Ternate. Untuk apa? Untuk bisa membantu Ternate menguasai wilayah yang ada di Tidore. Di tahun 1521, Spanyol masuk untuk membantu kerajaan Tidore. Nah, itu nanti awal kenapa Ternate dan Tidore itu mereka tidak rukun. Dan apa sih yang mereka cari dari mereka masuknya ke Indonesia ini, dari kerajaan Portugis Spanyol? Apa yang mereka cari kira-kira? Yang mereka cari ternyata adalah bahan rempah-rempah dulu, menurut sejarah. Bahan rempah-rempah, karena tadi jalur perdagangan yang dikuasai oleh Kesultanan Turki Utsmani di Konstantinopel terputus. Jadi mereka harus mencari ke wilayah yang lebih jauh. Dapatlah wilayah yang namanya Maluku, itu kerajaan Ternate Tidore. Oke. Ternyata masuknya Portugis dan Spanyol itu tidak sendiri, disusul oleh Belanda di tahun 1596 melalui wilayah Banten. Melalui wilayah Banten ini mereka masuk menguasai, dan awalnya itu mereka hanya berdagang sama, tapi lama-lama mereka bisa menguasai secara dari segi perekonomian perdagangannya. Dibentuklah oleh pemerintah Belanda kongsi dagangnya namanya VOC tahun 1002. Yang dilakukan oleh VOC untuk bisa masuk menguasai kesultanan-kesultanan itu dengan cara politiknya apa itu namanya?
divide et impera. Apa artinya? Apa artinya di Pecah belah politik pecah belah? Apa yang dipecah belah? kekuasaannya dipecah belah. Kekuasaan siapa yang dipecah belah? Kekuasaan siapa yang dipecah belah? Kalau dari abad ke-7 itu kan masuknya kesultanan, masuk ke Islam. Udah kebentuk tuh kesultanan Islam. Berarti yang dipecah belah adalah antara kesultanan Islam. Mereka memecah belah itu kesultanan Islam untuk bisa menguasai satu sumber daya alam, menguasai wilayah, sama menguasai secara politik. Tapi ternyata dari politik divide et impera ini banyak tuh terjadi korupsi, banyak terjadi persaingan. Kalau yang kita lihat sekarang ya, misalnya kita bandingkan dengan sekarang, contohnya orang korupsi di BUMN, mereka itu larinya banyak korupsi kan, merugikan pihak negara Belanda, makanya akhirnya dipecah tuh sama Belanda POC-nya.